lari ini kami jalan mulai dari satu pemikiran bahwa zaman sekarang ini trennya olahraga terutama lari kan demikian pesatnya ya. Setiap minggu bayangin aja pasti ada race gitu. Dan biasanya orang yang ikut race itu semua kalangan, bahkan ada yang masih baru nggak pernah latihan tiba-tiba ikut race gitu ya. Atau bahkan yang dia nggak tahu mengenai latar belakang kesehatannya dia diajakin temennya akhirnya ikut race dan senang gitu, akhirnya ikut latihan. Tapi ada juga yang dia nggak tahu apa-apa, terus dia ikut mulai race, pada saat race ada masalah. Seperti misalnya dia kena injury, ya. Atau yang paling fatal lagi yang sering kita dengar belakangan ini adalah cedera fatal hingga sampai meninggal. Nah, dari situ kemudian saya dan teman-teman ini punya satu pemikiran bahwa ini kan saya senang lari, teman-teman saya juga senang lari. Kita ada 4 orang waktu itu, saya, Mas Eldi, Mbak Kiki, sama satu lagi Mas Mamo. Nah, kita ada pemikiran bahwa ini kayaknya masyarakat perlu diedukasi gimana caranya lari yang benar, cara yang sehat supaya mereka happy gitu. Nah, kalau mereka happy, mereka bisa ngajakin lagi teman-temannya untuk ikut lari juga. Jadi karena dia merasa ini banyak gunanya, dia mau berbagi ke orang lain. Dari situ kita sebutnya running is sharing, ya kan. Nah, dari situ kita bikin satu sebenarnya ini bukan, saya nggak bisa sebutnya ini bukan nggak bisa ya, tepatnya bukan komunitas ya, tepatnya lebih ke sebuah gerakan sih sebenarnya. Gerakan ngajakin masyarakat umum untuk ayo kita mulai olahraga, hidup aktif, salah satu, bukan hanya hidup sehat tapi termasuk hidup aktif dengan cara berolahraga. Tren lari ini bagus. Pertama, orang jadi tahu gimana caranya saya sehat. Gitu. Terus kedua, nambah banyak teman kan? Iya. Ya, nambah banyak teman, nambah jaringan, terus nambah pengetahuan juga mengenai cara hidup sehat. Mau larinya malam, mau larinya pagi, yang penting badannya siap. Itu dia, siap dalam artian gini. Kalau bisa jangan tidur kurang dari 6 jam. Malam sebelumnya nih, ya. Malam sebelumnya kalau bisa jangan tidur lebih dari 6 jam. Karena kalau kita tidur kita tidur kurang dari 6 jam. Ya, kalau kita tidur kurang dari 6 jam, biasanya tekanan darah tuh naik, itu satu. Jantung juga lebih lebih cepat deg-degan gitu. Nah, itu kurang bagus kalau kita mau latihan. Jadi sebenarnya mau latihannya pagi, mau latihannya malam nggak masalah sih. Minimum dalam 1 minggu kita itu olahraga 2 hari. Jadi dua hari ini bisa misalnya pagi sore atau pagi doang. Yang penting 2 hari deh minimum. Gitu. Ya, minimum 2 hari aja. Olahraganya mau jalan kaki 30 menit juga boleh. Yang penting mulai gerak gitu. Tapi juga jangan over dalam artian setiap hari olahraga gitu, nggak ada istirahatnya. Nah, ini juga bahaya. Karena badan kan kalau kita berolahraga pasti butuh recovery juga. Nah, at least kalau memang kita benar-benar intens ya, dalam 1 minggu itu perlu 1 hari istirahat total. Yang pasti lari sama jalan tuh beda. Kalau jalan dalam sepersekian detik, kaki kita yang satu pasti nyentuh tanah. Kaki yang satu nyentuh tanah, ya. Kaki yang satu ngangkat, ya. Nyentuh tanah lagi, ngangkat, nyentuh tanah lagi. Kalau lari enggak, Mbak. Kalau lari sepersekian detik, kaki kita tuh berada di udara dua-duanya. Ngambang, sepersekian detik. Lalu mendarat, ya. Itu lagi seterusnya. Gitu. Nah, pada saat kaki kita di atas permukaan tanah dua-duanya, itu momentumnya besar sekali. Jadi kalau dia mendarat, kaki yang pertama kali mendarat itu akan menahan berat badan kita. Minimum 2,5 kali berat badan. Bayangin kalau berat badannya 50 kg. Berarti dia nahan berat badan sekitar 250 kg. Nah, cara mendaratnya harus benar dulu nih. Jadi yang pertama adalah cara mendaratnya. Cara mendaratnya jangan pernah pakai tumit. Karena kalau pakai tumit, ya benturannya terlalu langsung ke persendian di lutut dan di panggung. Nah, ini bisa mengakibatkan cedera. Jadi sebaiknya kita sebutnya pakai kaki bagian depan atau ya apa ya sebutnya ya,
ball of foot sebutannya kalau bahasa Inggrisnya, atau midfoot, kaki di bagian tengah gitu. Ini mesti dipraktekin sih, kalau nggak dipraktekin susah ya. Kesehatan jantung ini tiap manusia kan menurut saya personal sekali ya. Yang pertama kalau boleh saya usulkan adalah cek jantung kita secara rutin. Cek secara rutin tekanan darahnya, terus juga mengenai makannya. Makannya juga usahakan jangan makan bukan gorengan sih, boleh-boleh aja. Cuman diperhatikan supaya makannya itu makan yang bersih. Kayak misalkan gorengan kalau bisa makan gorengan sesuatu yang digoreng di rumah. Karena kita tahu kan minyaknya. Itu kan lebih higienis dibandingin kalau kita beli di luar. Nah, pola latihan yang baik untuk kesehatan jantung adalah dengan pola latihan yang rendah heart rate yang rendah. Dengan heart rate yang rendah, ya kerja jantung itu lebih terkontrol oleh kita. Awalnya gitu dulu ya, kalau pada saat itu. Nanti kalau latihannya udah makin sering, udah makin bagus, badan udah makin kuat ya, jantung juga udah makin kuat, kita bisa meningkatkan pace-nya naik, jantung juga akan bekerja lebih keras. Tapi karena dia udah lebih kuat, dia bisa nahan bebannya ini. Nah, kebanyakan orang pada saat dia mulai latihan, dia nggak ngerti nih ya, dia main hajar aja. Jantung yang biasanya kerjanya biasa-biasanya kaget gitu. Nah, di situ sering terjadi yang namanya stroke. Kalau saya boleh kasih tips, luangkan waktu seminggu minimum 2 kali aja olahraga. Olahraganya apa aja, mau jalan kaki juga boleh. Pagi bangun sebelum ke kantor jalan kaki. Atau kalau memang sibuk sekali, usahakan jarak-jarak yang dekat, misalnya dari kantor ke tempat makan, jaraknya nggak begitu jauh misalnya. Jalan kaki deh, nggak usah naik ojek lah, atau nggak usah naik taksi gitu. Supaya mulai terbiasa badannya aktif. Awalnya itu dulu aja tipsnya. Ya nanti kalau ada waktu lebih, ya seperti saya bilang tadi, bisa join latihan seperti kami di Skolari. Kebetulan kita kan tiap Kamis di sini, di Fanatic Cafe di sini, ya di pintu 11. Setiap hari Kamis sore jam 6:30 atau Minggu atau Sabtu pagi juga jam 6:30. Datang sini gratis, latihannya gratis. Iya gratis. Terbuka untuk umum. Dan nanti dibagi 2. Bagi yang pemula dia masuknya kelas novice. Ada pembagiannya. Jadi nggak digabung semua. Karena kalau digabung semua, kasihan orang-orang yang baru belajar lari, dia langsung bisa minder dia kalau digabung sama orang-orang yang udah biasa lari gitu, ya. Jadi kita pisah kelasnya. Kita bimbing mereka mulai dari awal teknik berlari yang benar, cara nafas yang benar, postur tubuh seperti apa. Nanti kalau dia udah mulai mengerti dan akhirnya sudah mulai suka, dia praktekin di rumah, ya pelan-pelan dia udah mulai terbiasa, dia ikut Skolari, bisa ikut kelas yang lebih atas lagi, intermediate kita sebutnya. Nah di situ teknik larinya udah lebih macam-macam lagi, sampai nanti persiapan ikut race misalnya.